ini kita akan membahas tentang Jepang sebagai nomor satu. Jepang di mata dunia terbagi menjadi tiga, yaitu sejarah berkembangnya Jepang, periode pertumbuhan ekonomi, dan juga hubungan internasional antar negara. Pada mulanya, sejarah Jepang dimulai pada tahun 1603. Pada saat itu, Ieyasu yang telah berhasil menyatukan seluruh Jepang membangun kekaisaran di Edo yang sekarang dikenal dengan nama Tokyo. Ieyasu mencoba membangun setiap aspek di negara ini, sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Saat ini, seusai Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menempatkan Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 10% per tahun dalam 4 dekade ini. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang berakhir pada awal tahun 1990-an setelah jatuhnya ekonomi gelembung. Namun, nilai mata uang Jepang meroket pada pertengahan tahun 1980-an. Pada pembisnis di negara ini menanggapi dengan memindahkan industri secara besar-besaran ke luar negeri. Mata uang yang bernilai tinggi juga membuat negara ini melakukan pembelian invasi global. Dan juga dari titik ini kita melihat lagi bahwa dari awal persepsi Jepang sebagai ancaman, yaitu Jepang nomor satu. Poin yang kedua yaitu Jepang pasca perang, yaitu isu dominan Amerika Serikat Jepang dan juga pengaruh politik pada hubungan internal. Jepang memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu-isu global, misalnya memerangi terorisme, membantu menjamin pertumbuhan ekonomi dunia, dan juga melindungi lingkungan. Jepang juga memainkan peranan aktif dalam membina stabilitas regional dengan memperkokoh hubungan dan kerjasama dengan negara-negara adidaya dunia. Isu dominan dalam hubungan Amerika Serikat dan Jepang pada saat itu, dan isu yang telah mewarnai kebijakan domestik internasional dan juga perdagangan Jepang selama 30 tahun terakhir. Pada periode pasca perang, Amerika Serikat telah memberikan bantuan besar-besaran kepada Jepang, diikuti dengan pesanan pengadaan khusus untuk Perang Korea dan akses istimewa ke pasar Amerika. Peningkatan ekonomi dan ekspor Jepang yang cepat dan berkelanjutan ke Amerika Serikat mendorong reaksi balik Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Produsen Amerika mengeluh bahwa bisnis Jepang merusak mereka. Nilai tukar pada tahun 1949 sebesar 360 yen terhadap dolar tidak lagi dapat diterima. Hal ini membuat produk Jepang terlalu murah di pasar Amerika. Poin ketiga yaitu aset dan investasi Jepang, bisnis perusahaan, dan presentasi modal saham perusahaan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang hubungan antar perusahaan besar dan kadang-kadang ribuan perusahaan kecil, di mana asosiasi jangka panjang mungkin lebih diutamakan daripada misalnya harga komponen yang lebih rendah. Ada juga hubungan informal antara perusahaan reisetsu dan perusahaan independen dari luar negeri, di mana pinjaman dapat diatur dalam bentuk kerjasama bisnis lainnya dapat terjadi. Hubungan ini merupakan hambatan perdagangan informal yang terus membuat frustasi para pesaing di Jepang. Angka penjualan saja lebih besar daripada produk nasional bruto atau PNB sebagian besar negara lainnya. Karena keterkaitan tersebut, perusahaan-perusahaan kadang-kadang mampu mengoperasikan beberapa lini produksi dengan defisit, bahkan untuk jangka waktu yang lama, dalam upaya untuk menghancurkan persaingan mereka. 6 reisetsu terbesar memiliki 17% dari total modal di sektor Jepang pada tahun 1990 serta 15% penjualan dan proporsi yang sama dari total aset. Angka-angka ini hanya merujuk pada perusahaan inti, sekitar 189 dari 2 juta perusahaan Jepang secara total. Jika seseorang menyerahkan anak perusahaan, di mana perusahaan inti memiliki setidaknya 10% saham, maka angkanya menjadi 32% dari modal, 25% dari penjualan, dan juga 27% dari aset. Nilai bersih aset yang dipegang oleh pemerintah, bisnis, dan individu Jepang mencapai rekor tertinggi, yaitu sekitar 411 triliun yen atau setara dengan 3,24 triliun dolar Amerika Serikat pada akhir tahun lalu, naik menjadi 6,6
5,6 miliar yen, meningkat terbesar peningkatan yang pernah ada. Peningkatan ini didorong dengan kenaikan investasi langsung dari luar negeri, dengan kenaikan 11% dalam aset-aset yang bernilai yen berdasarkan dolar. Data tersebut meredakan beberapa kekhawatiran tentang penurunan tajam mata uang baru yang posisi terendah 2 dekade di atas 131 yen terhadap dolar yang telah meningkatkan kekhawatiran tentang daya beli Jepang. Sekian, terima kasih. Langsung saja. Ya, untuk bagian saya akan membahas pada ekonomi dan manufaktur. Pada poin ini saya akan membahas tentang tentang keuntungan berinvestasi antar perusahaan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan masalah pemotongan jantung ekonomi Jepang yang termasuk upah dan bahan baku mentah. Yang pertama, dari investasi itu, keuntungan berinvestasi di Jepang itu yaitu investasi yang dilakukan masyarakat Jepang dapat meningkatkan peralatan usaha, menambah karyawan, dan melakukan ekspansi pada usahanya. Lalu dengan hal ini lapangan kerja juga akan terbuka untuk mencari sumber daya yang unggul. Lalu pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu akan mempresentasikan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Lalu pada masalah pemotongan jantung ekonomi Jepang termasuk upah dan bahan baku mentah. Jadi saat melihat ekonomi secara menyeluruh, deflasi menyebabkan penurunan penjualan dan keuntungan perusahaan yang memacu terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK karyawan atau penurunan upah. Lalu perkembangan teknologi Jepang. Pada ini akan membahas poin-poin tentang produk, kualitas dan kecanggihan teknologi Jepang, output Jepang sebagai peranan global. Lalu kewajibannya timbal balik pekerja dan manajemen. Pada produk Jepang, seperti yang kita ketahui itu merek-merek Jepang itu sudah terkenal mendunia mulai dari Yamaha, Honda, dan sebagainya. Lalu pada kualitas dan kecanggihan tentu saja Jepang memiliki bahan baku yang sangat baik, tetapi Jepang masih membutuhkan di balik kualitas dan bagusnya Jepang masih kekurangan tenaga pekerja. Lalu jika dilihat dari output Jepang sebagai peranan global, yaitu Jepang ekonomi pasar besar dan terindustri. Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Dalam istilah ini, di Jepang mempunyai daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional. Tetapi produktivitasnya lebih rendah di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan. Lalu pada hak dalam pekerjaan itu, hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Maksudnya pekerja memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitupun sebaliknya. Jadi memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Lalu pada nasionalisme dan kebangsaan, saya akan membahas yang pertama pada kependudukan Jepang pasca perang. Itu dikhususkan untuk membangun pada pasca perang, Jepang dikhususkan untuk membangun kembali kapasitas industri yang hilang. Lalu investasi besar dilakukan pada tenaga listrik, batu bara, baja, dan bahan kimia. Pada pertengahan 1950-an, produksi menyamai tingkat sebelum perang. Lalu pada pelatihan dan dukungan substansial,
yaitu pada sistem pendidikan pasca perang yang sangat terkenal di Jepang berkontribusi kuat pada proses modernisasi. Tingkat melek huruf tertinggi di dunia dan standar pendidikan tinggi adalah alasan utama keberhasilan Jepang dalam mencapai ekonomi yang maju secara teknologi. Sekolah-sekolah Jepang juga mendorong disiplin. Manfaat lain dalam membentuk tenaga kerja yang efektif. Untuk selanjutnya, silakan. Hai. Untuk selanjutnya, bab 7 bagian penjelasan nilai tanah. Pada akhir tahun 1980-an, harga tanah menjadi sangat mahal. Pada saat itu, berbagai statistik menggambarkan sebagian Tokyo bernilai lebih dari 10 kali lipat dari distrik bisnis Manhattan. Metropolitan Tokyo memiliki nilai yang sama dengan Amerika Serikat dengan nilai total Jepang sama dengan 60% dari permukaan tanah di dunia. Statistik lain memperkuat gambarannya seperti pada tahun 1960 dan 1990. Harga tanah perkotaan di Jepang meningkat sekitar 145 kali lipat. Sayangnya, nilai tersebut mencerminkan spekulasi terang-terangan serta keterlibatan bank yang menilai tanah secara berlebihan. Untuk membenarkan pemberian pinjaman yang berlebihan kepada perusahaan yang memiliki jaminan yang relatif buruk. Situasi berbahaya mulai terbentuk dalam sistem perbankan. Satu studi mengungkapkan terhadap lebih dari 800 perusahaan di Bursa Efek Tokyo menunjukkan bahwa 44% aset mereka berupa tanah. Dan mereka telah meminjam secara besar-besaran dengan menggunakan tanah ini sebagai jaminan. Selanjutnya, perdebatan antara Amerika Serikat dan Jepang mengenai sektor industri. Ketika perusahaan-perusahaan Jepang telah pindah ke Eropa dan Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an, adanya putaran baru investasi yang memiliki skala yang jauh lebih besar. Hal ini terjadi dalam dua arah yang luas ke negara-negara maju untuk melindungi perusahaan-perusahaan Jepang dari kenaikan tarif dan untuk mengakses teknologi tinggi. Dan ke negara-negara terbelakang untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang mudah. Beberapa gerakan tersebut memiliki implikasi yang luas di mana para penerima investasi Jepang dan Eropa di mana para penerima investasi Jepang di Eropa dan Amerika memandangnya dengan perasaan yang campur aduk. Salah satunya menyangkut cara perusahaan Jepang memiliki lokasi industri mereka. Di Amerika Serikat, seringkali negara bagian saling menawar untuk mendapatkan investasi. Yang berarti keringanan pajak yang substansial dan subsidi lainnya dari negara bagian yang menang bagi perusahaan Jepang. Begitu sebuah industri didirikan, komponen-komponen seringkali datang langsung dari pabrik di Jepang. Dan para pekerja Amerika hanya merakitnya saja. Dengan demikian, hanya sedikit transfer teknologi atau pekerjaan atau pendapatan yang berputar. Akhirnya, hal ini menjadi titik perdebatan sengit dengan pemerintah Amerika Serikat. Sampai pada titik di mana proporsi komponen yang diproduksi di dalam negeri dinegosiasikan. Keluhan Jepang adalah bahwa komponen yang diproduksi secara lokal kadang-kadang kualitasnya bermasalah. Orang Amerika juga mengkritik cara perusahaan Jepang mereplikasi struktur industrinya di Amerika Serikat dengan memasok komponen mengikuti perusahaan ini. Selanjutnya, bagaimana Jepang menjadi bankir Amerika? Pada akhir tahun 1980-an, Jepang menjadi negara kreditur terbesar di dunia. Sementara Amerika Serikat di bawah Presiden Reagan telah menjadikan negara penghutang terbesar negara Amerika tersebut. Hal ini terjadi melalui kombinasi suku bunga Amerika yang tinggi, pemotongan pajak yang substansial, dan peningkatan pengeluaran pertahanan menjadi 2 kali lipat. Faktor pertama, menarik uang asing yang substansial yang memperkuat dolar Amerika Serikat. Sementara, dua faktor terakhir menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Meskipun biayanya adalah peningkatan cepat dalam devisa Amerika, ini pada gilirannya berarti bahwa Amerika Serikat harus meminjam uang dari satu tempat. Jepang secara inisiatif menjadi banker Amerika. Amerika Serikat cenderung bergantung pada bank-bank Jepang untuk membeli barang-barang seperti obligasi. Pembendaharaan Amerika juga untuk membiayai defisit sehingga suku bunga dapat ditekan.
ekonomi yang kuat di Amerika Serikat juga berarti bahwa orang Amerika dapat terus membeli produk Jepang. Ada beberapa fakta yang menguatkan di mana produsen Jepang bergantung pada Amerika Serikat sejauh ini merupakan pasar terbesar mereka. Hal yang mendasar di sini adalah produk Jepang populer di kalangan konsumen Amerika Serikat. Ya, sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Yodasan. Hai, Yodasan terus. Nah, terima kasih Wahyu atas kesempatan. Akan saya lanjutkan dari di mana perkembangan investasi Jepang pada negara-negara lain. Pada tahun 1989, sebuah masalah dulu yang pernah ada di tahun 1970, yang dimana pasar Jepang hanya menjadi pangsa pasar di Amerika sebanyak 5%. Karena hal ini, mohon maaf, akan saya ulangi sekali lagi. Saya akan lanjutkan di perkembangan investasi Jepang pada negara-negara lain. Hal ini bermula pada tahun 1989. Yang dimana ini adalah kejadian kedua yang pernah terjadi juga dulu di 1970. Di mana pas Jepang itu menjadi pangsa pasar di Amerika hanya sebanyak 5%. Karena hal ini, Amerika mulai menolak berhubungan bersama Jepang. Jadi mereka mulai menjauh atas hubungan mereka karena Amerika tidak menganggap Jepang sebagai pangsa pasar yang layak. Lalu akan tetapi ya Jepang sudah menyiapkan solusi dari hal yang akan terjadi ini pada 1970 hingga 1980. Jepang sudah memperhitungkan hal itu akan terjadi dan mereka memperkuat kekuatan ekonominya dengan berinvestasi pada negara-negara Eropa. Nah, pada tahun 1961 hingga 70, investasi Jepang di Eropa itu hanya berjumlah 626 juta dolar. Tetapi karena bagaimana saya bilang tadi, Jepang mulai berjauhan dengan Amerika dan Amerika mulai menolak kerjasama dengan Jepang, Jepang mulai meningkatkan investasi dia kepada negara Eropa tersebut pada tahun 1974 hingga 80 yang meningkat dari 626 juta dolar menjadi 3,8 miliar dolar. Nah, walaupun itu sudah naik, akan tetapi itu bukan kenaikan yang terakhir. Dia mengalami kenaikan lagi sebanyak yaitu menjadi 10 miliar dolar pada tahun 1981 hingga 86. Nah, dalam proyek-proyek yang besar, lembaga-lembaga keuangan Jepang juga aktif. Eurotunnel misalnya, yang menghubungkan Inggris dan Prancis. Sepertiganya didanai oleh investor Jepang. Oleh karena itulah, walaupun Jepang mengalami permasalahan dengan Amerika, Jepang sudah menyiapkan solusinya, yaitu dengan berinvestasi kepada negara-negara lain seperti negara Eropa, ya, di mana mereka awalnya sudah mempersiapkan investasi dengan nilai rendah, tapi akan mereka tahu dengan potensi di mana mereka dapat meningkat bersama negara Eropa, maka dia langsung full dengan penuh untuk melakukan investasi pada negara Eropa tersebut karena dia tahu bekerja sama dengan Amerika tidak dapat menguntungkan dia lagi. Selanjutnya pada poin kedua adalah proses Jepang lepas dari pasar Amerika Serikat menuju pasar Asia. Nah, tadi dijelaskan bagaimana investasi Jepang yang berpindah dari Amerika menuju Eropa. Sekarang ada perubahan pasarnya karena Jepang melihat pasar Amerika tidak terlalu menguntungkan tadi, yaitu terus pada tahun 1990, 60% ekspor ke Jepang itu dari Asia dan produk-produk yang diekspor adalah produk manufaktur. Nah, dan sebagiannya membantu mengurangi biaya input untuk industri domestik Jepang karena jaraknya yang dekat. Lalu keuntungan lainnya adalah bahwa itu membuat surplus perdagangan Jepang terlihat kurang tangguh karena ekspor dari dalam-dalam ini dihitung dalam angka perdagangan mereka daripada Jepang. Hal ini merupakan pertimbangan penting pada akhir tahun 1980-an, mengikat friksi perdagangan dengan Amerika Serikat pada khususnya. Melalui investasi ini, perusahaan-perusahaan Jepang juga memperoleh akses ke pasar domestik Asia dan membantu mengurangi ketergantungan Jepang pada pasar Amerika Serikat. Dan juga total perdagangan dengan Asia antara tahun 1985 dan 1990 setara dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu dapat dikira bahwa Jepang sudah mulai bisa berdiri sendiri tanpa harus bersama dengan Amerika lagi. Akan tetapi pada tahun 1990 Asia telah melampaui Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor. Jadi seiring berjalannya waktu Amerika mulai
terlewati dari tujuan pasar Jepang, karena di Asia pun sudah meningkat sudah melampaui dari Amerika Serikat. Analogi yang sering digunakan untuk investasi Jepang di Asia itu adalah angsa terbang yang mengacu pada teori pembangunan ekonomi yang diciptakan oleh ekonomi Jepang Akamatsu Kaname pada tahun 1930. Proposisi yang diajukan adalah bahwa Jepang sebagai negara industri maju dapat menyediakan modal dan teknologi bagi negara-negara berkembang di Asia yang akan memungkinkan ekonomi mereka menguat baik dalam ukuran maupun kecanggihan teknologi. Dan terakhir adalah poin bagaimana Jepang melakukan investasi pada pasar Asia. Tadi kita melihat jelas alasan kenapa Jepang lepas dari pasar Amerika Serikat menuju pasar Asia. Sekarang kita akan bahas apa sih yang dilakukan Jepang pada investasinya di pasar Asia. Nah, dalam investasinya Jepang kepada negara-negara Asia, mereka menggunakan investasi selektif, yaitu adalah negara-negara industri baru atau NIC. Juga disebut sebagai ekonomi industri baru. Dalam singkatan bahasa Inggrisnya NIE. Atau juga mini dragon Hong Kong. Terus ada Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Nah, negara-negara tadi itu mereka menerima investasi yang sesuai dengan tingkat teknologi yang ada, sistem pendidikan, dan kecanggihan ekonomi yang luas. Dengan kata lain, input teknologi tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Lalu tingkat berikutnya adalah Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Atau juga ada Thailand, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Mereka menerima input teknologi rendah hingga sedang. Investasi negara-negara Asia didasarkan pada keunggulan komparatif yang ditentukan secara hati-hati dimanapun. Investasi ini akan memberikan keuntungan terbesar. Lalu juga bagian kedua dari teori angsa terbang ini adalah berpendapat bahwa negara-negara di setiap tingkatan juga akan berinvestasi di negara-negara yang lebih rendah skalanya. Memang proses ini telah menjadi sangat kompleks dengan modal dan teknologi yang mengalir dalam berbagai arah. Yang bagaimana tadi saya sebutkan ada negara-negara seperti negara Korea, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan bagaimana penyalurannya itu tiap negara selalu berbeda. Jadi Jepang melakukan seleksi yang disebut adalah seleksi investasi selektif. Jadi mereka tidak sembarang melakukannya, tapi mengkategorikan setiap negara-negara tersebut. Jadi sekian dari saya, dari bagaimana 3 poin yang saya sampaikan. Atas kesempatannya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang nuklir dan minyak, yang kedua ada peningkatan mata uang yen, yang ketiga ada sulitnya akses impor ke negara Jepang. Baiklah, saya akan langsung bahas yang pertama, di mana tentang nuklir dan minyak. Oke, jadi keberhasilan teknologi Jepang sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an merupakan hasil dari berbagai faktor. Pemerintah mengambil langkah-langkah lain untuk mengatasi guncangan minyak. Pengeluaran pemerintah dikurangi dan pinjaman diberikan kepada industri untuk membantu mengimbangi biaya energi yang lebih tinggi. Jumlah uang yang beredar dikendalikan untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh ledakan harga minyak. Ekspor juga tumbuh selama beberapa tahun berikutnya yang membantu neraca pembayaran. Hal ini sebagian mengimbangi kenaikan 20 kali lipat dalam biaya impor dari Timur Tengah karena harga minyak yang lebih tinggi. Dalam banyak hal, sistem Jepang lebih efisien karena menghilangkan lapisan birokrasi lain dan pengeluaran pemerintah yang besar, dan mungkin tidak efisien untuk kesejahteraan sosial. Pada tahun 1979 sampai 1980, terjadi guncangan minyak. Tepat pada saat ekonomi mulai berkinerja baik sekali lagi, pertumbuhan turun menjadi sekitar 5%, masih relatif tinggi, dan pengangguran sedikit naik. Tetapi sebaliknya, dampak guncangan minyak ini tidak separah yang pertama. Sebagian hal ini disebabkan oleh langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya oleh pemerintah, termasuk mendorong penggunaan energi yang lebih sedikit. Impor batu bara untuk pembangkit listrik juga membantu. Seperti contoh pada tahun 1970,
Jepang mengimpor sekitar 51 juta ton batu bara. Pada tahun 1980 jumlah ini meningkat menjadi 72 ton dan terus meningkat menjadi 105 juta ton pada tahun 1980. Sejak tahun 1990, tenaga nuklir itu menjadi pengganti dan menghilangkan sebagian ketergantungan pada minyak impor. Sedangkan pada tahun 1970 hanya 0,3% energi Jepang yang disediakan oleh tenaga nuklir. Tetapi pada tahun 1980, proporsinya telah meningkat menjadi 4,7%. Hasil keseluruhannya adalah berkurangnya ketergantungan pada minyak. Dari 71,9 pada tahun 1970 turun menjadi 66,1% pada tahun 1980 dan turun menjadi 58,3% pada tahun 1990. Hasil dari perubahan-perubahan dalam struktur industri dan input energi ini adalah bahwa dari tahun 1964 hingga 1984 terjadi penurunan 60% dalam rasio bahan mentah per produk manufaktur. Alasannya mengapa Jepang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya ini? Karena pada tahun 1970-an adalah bahwa pemerintah berturut-turut dengan sengaja menjaga pengeluaran pertahanan sekitar 1% dari PDB. Pasal 19 konstitusi tidak menghalangi Jepang untuk membangun kekuatan pertahanan yang substansial, melainkan melarang penggunaannya di luar negeri. Pada tahun 1980-an, SDF memiliki sekitar 1/4 juta personil yang cukup besar untuk negara maju. Meskipun pemerintah Jepang mendapati tekanan yang cukup besar pada tahun 1950-an untuk mempersenjatai kembali, pada tahun 1970-an secara umum telah menerima, seperti halnya Amerika Serikat, bahwa Amerika akan menyediakan pertahanan negara yang memadai untuk Jepang. Meskipun Perdana Menteri Nakasone yang memimpin pada tahun 1982 sampai 1987 membantu membangun prestise domestik militer Jepang, meskipun masih memiliki masalah citra dan secara substansial meningkatkan kontribusi Jepang terhadap biaya kehadiran militer Amerika di negaranya saat itu, yang mampu dilakukannya karena ekonomi tumbuh begitu kuat pada tahun 1980-an. Ini bukan berarti bahwa orang Jepang senang memiliki pangkalan Amerika di tanah mereka. Dan juga ada tingkat perlawanan terhadap perpanjangan perjanjian keamanan pada tahun 1970 dengan demonstrasi, di mana demonstrasi itu sebagian besar dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa dari yang menyebabkan Universitas Tokyo harus tutup sementara. Namun tingkat perlawanan tidak sebanding dengan yang terjadi pada tahun 1960. Salah satu faktor yang mengurangi ketegangan dari hal itu adalah kembalinya Kepulauan Ryukyu dan Kepulauan Okinawa yang telah diduduki Amerika Serikat sejak tahun 1945, yang secara resmi kembali ke Jepang. Ini diumumkan pada tahun 1969 dan terjadi pada tahun 1972. Oleh karena itu, secara umum ekonomi Jepang tidak dibebani oleh pengeluaran substansial untuk pertahanan yang melibatkan Amerika tersebut. Baik, pembahasan yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peningkatan mata uang yen. Oke. Jadi, negara Jepang ini mampu mempertahankan surplus perdagangannya karena sejumlah alasan. Mata uang yen yang lebih kuat berarti bahwa input dari luar negeri menjadi lebih murah. Sumber energi baru semakin memangkas biaya manufaktur, seperti halnya pergerakan yang mantap dari ke ujung teknologi manufaktur yang lebih tinggi dan produksi produk yang lebih bernilai tambah. Seperti contoh pada tahun 1984 misalnya, perusahaan-perusahaan Jepang memiliki 84% pangsa pasar dunia untuk kamera 35 mm dan VCR, diikuti oleh jam tangan elektronik, di mana kalkulasinya sebesar 82% dan kalkulator elektronik sebesar 77%, dan untuk oven microwave sebesar 71%, dan chip memori sebesar 67%.
Pada akhir dekade ini, Jepang memiliki investasi luar negeri yang sangat besar. Surplus perdagangan yang sangat besar dan jaringan manufaktur global. Surplus neraca berjalan mencapai 5 miliar dolar pada tahun 1981 dan terus naik hingga 94 miliar dolar pada tahun 1987. Sebelum jatuh kembali ke angka 36 miliar dolar pada tahun 1990. Neraca berjalan Amerika Serikat dimulai dengan surplus 6 miliar dolar pada tahun 1981. Tetapi ini jatuh ke defisit sebanyak 7 miliar dolar pada tahun berikutnya. Neraca berjalan Amerika Serikat mencapai defisit 144 juta miliar dolar pada tahun 1987 sebelum mencapai defisit 92 miliar dolar pada tahun 1990. Kedua set angka ini tentu saja berhubungan karena pada tahun 1990 sekitar 30% ekspor Jepang pergi ke Amerika Serikat dan 23% impornya berasal dari sana. Memang peningkatan ekspor membawa Jepang lebih jauh ke dalam konflik dengan mitra dagang utamanya. Meskipun biaya energi yang lebih tinggi dan tarif kenaikan Nixon menimbulkan tingkat malapetaka dalam perekonomian. Produk Jepang terus diminati seluruh dunia. Nilai total ekspor Jepang pada tahun 1960 hanya sekitar 4 miliar dolar saja. Ini telah meningkat secara besar-besaran menjadi 150,5 miliar dolar pada tahun 1981. Meskipun masalah energi menyebabkan neraca pembayaran negatif pada tahun 1979 dan 1980, surplus perdagangan dengan Amerika Serikat ini tetap ada hingga akhir tahun 1980-an. Dan surplus perdagangan Jepang dengan Amerika Serikat ini berada pada kisaran di sekitar 40-50 miliar dolar. Pada pertengahan 1980-an, ada tekanan yang meningkat dari mitra dagang Jepang, terutama Amerika Serikat. Untuk menangani masalah surplus ini, hasilnya adalah Plaza Accord yang diadakan pada tahun 1985 yang dinamai sesuai dengan pertemuan di Plaza Hotel di New York dari para penasihat keuangan dari Jepang, Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Mereka sepakat untuk mendorong nilai yen ke atas dan beberapa langkah diambil untuk membuka ekonomi Jepang terhadap persaingan asing. Harapan dalam hal mata uang sangat mudah. Yen yang lebih kuat berarti harga yang lebih tinggi untuk ekspor Jepang. Yang berarti lebih sedikit orang akan membelinya. Melalui awal tahun 1980-an, nilai tukar yen terhadap dolar telah berfluktuasi antara 220 dan 240 yen terhadap dolar. Namun pada tahun 1988, nilai tukar yen menguat menjadi sekitar 130, di mana suatu periode yang disebut endaka atau yen tinggi. Meskipun nilai tinggi ini secara umum bertahan sejak saat itu dan bahkan menguat secara signifikan pada pertengahan tahun 1990-an. Namun ketahanan produsen Jepang diremehkan seperti pada awal tahun 1970-an itu, yen yang lebih kuat kembali membuat input industri jauh lebih murah dan terus bergerakkan produk Jepang menaiki tangga teknologi juga membantu mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Surplus perdagangan global terus berlanjut hampir 107 miliar dolar pada tahun 1988. Konsekuensi penting dari Plaza Accord ini adalah bahwa pemerintah Jepang mencoba mengimbangi surplus dengan mendorong konsumen domestik untuk membeli produk lebih banyak. Situasinya sedemikian rupa pada tahun 1985, Perdana Menteri Nakasone itu tampil di televisi untuk mencoba membujuk para masyarakat Jepang itu untuk membeli lebih banyak barang asing, terutama barang dari Amerika. Sayangnya, hanya sedikit yang begitu tertarik. Alhasil jadi hasilnya itu tidak begitu memuaskan. Ya, baik, selanjutnya ke pembahasan ketiga yang mengenai sulitnya akses impor ke negara Jepang. Ya, seperti yang kita ketahui,
Bagaimanapun juga, akses asing ke pasar Jepang merupakan masalah yang sangat sulit. Mengingat hubungan erat antara pusat-pusat kekuasaan di Jepang yang telah menciptakan sebuah hambatan formal dan informal terhadap barang-barang, khususnya barang-barang yang dari asing. Pada saat yang sama, reaksi yang sangat emosional terhadap kehadiran Jepang di pasar Amerika Serikat dan juga upaya Amerika Serikat untuk menembus pasar di Jepang membuat negosiasi perdagangan antara kedua belah pihak itu menjadi sangat sulit. Pihak Jepang yang sangat mahir dalam menjanjikan alasan objektif dan subjektif atas keengganan mereka untuk membuka pasar. Beberapa isu seperti tidak cocokkan barang-barang Amerika untuk rumah tangga Jepang, dan juga ada alasan-alasan lain atau ya seperti metode mengulur-ulur waktu yang membuat menjadi tidak begitu meyakinkan, seperti perlunya mempelajari situasi lah atau memproses aplikasi yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Dan seperti di bidang pertanian, salah satu argumen yang disampaikan adalah bahwa Jepang itu harus mampu mempertahankan kapasitas produksi pangannya. Dan ini jelas palsu, atau ya bisa dibilang karena agak berita yang bohong, karena swasembada pangan sendiri telah hilang sejak lama di Jepang. Yang lain menunjuk pada kualitas khusus beras Jepang yang berbasis budaya, termasuk hubungannya yang intim dengan Shinto dan Kaisar. Bahkan kualitas mistis sake pun juga disebut-sebut. Dan yang lebih aneh lagi adalah klaim bahwa perut orang Jepang tidak dapat mencerna beras asin. Yang mungkin argumen yang lebih beralasan adalah bahwa beras impor itu tidak sesuai dengan hidangan Jepang seperti sushi. Tetapi ini tidak menjelaskan kenapa adanya pembatasan beras Japonica yang ditanam di negara-negara seperti Amerika dan Australia. Beberapa liberasi pun akhirnya memang terjadi di bidang-bidang seperti halnya jeruk dan daging sapi. Tetapi kemajuannya sangat lambat. Amerika Serikat akhirnya terpaksa menargetkan sektor-sektor tertentu dan menerapkan langkah-langkah keras seperti pada pasal 301 atau yang biasa disebut sebagai Super 301 dari Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat, yang memungkinkan untuk pembalasan yang keras jika pasar tertentu tetap tertutup. Namun baik Jepang maupun Amerika Serikat dibatasi seberapa jauh mereka bisa melakukan pembatasan perdagangan. Karena selama bertahun-tahun kedua ekonomi negara ini tuh telah menjadi sangat saling bergantung. Sampai saat ini ya salah satu contohnya seperti yang tadi dibahas tentang di bidang pangan gitu. Karena telah hilangnya swasembada pangan yang sedari dulu itu memang sudah hilang. Ya baiklah, kira-kira segitu saja penjelasan yang saya jelaskan dari materi-materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada tentang sistem perdagangan internasional Jepang. Beberapa poinnya yaitu ada pergeseran struktur ekonomi Jepang. Ada beberapa tingkat keresahan buruh selama masa ini. Mengingat perubahan ekonomi, meskipun lebih banyak melibatkan karyawan di perusahaan milik pemerintah daripada perusahaan swasta, dari tahun 1970-an hingga 1990-an terjadi serangan upah musim semi atau yang disebut dengan shunto yang direncanakan secara hati-hati. Khususnya di Keiretsu, ada sumber daya yang cukup untuk melatih kembali para pekerja dari industri yang lebih tua atau mencarikan mereka pekerjaan alternatif di perusahaan grup lainnya. Para pekerja di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dihadapkan pada masalah yang jauh lebih besar dan menderita secara substansial. Meskipun perusahaan-perusahaan besar yang terhubung secara formal atau informal terkadang membantu mereka untuk melakukan peralihan dan dengan demikian melakukan bulan.
Selanjutnya ada perusahaan milik pemerintahan Jepang. Setidaknya untuk periode singkat, setiap tahun terjadi gangguan yang cukup besar, khususnya di perusahaan milik pemerintah seperti Japan Airlines atau JAL, Nippon Telephone and Telegraph (NTT), dan Japan National Railways. Kehidupan para pegawai tampaknya ditandai dengan terbatasnya waktu pribadi untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka, dan kondisi kehidupan yang parah dalam banyak hal. Oleh karena itu, meskipun tentu saja dapat ada manfaat yang mengalir dari pertumbuhan ekonomi yang cepat pada saat itu, orang juga dapat melihat keajaiban sebagai hasil eksploitasi tenaga kerja pekerja Jepang, membayar harga yang sangat mahal untuk keberhasilan ekonomi negara mereka. Pada tahun 1976 terungkap bahwa Lockheed Corporation diduga telah menyuap para pejabat di All Nippon Airways atau ANA untuk menangkan kontrak birokrat tingkat atas perusahaan dan politisi. Hal ini menyebabkan penangkapan antara lain Tanaka Kakewi yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1972 sampai 74. Peristiwa semacam itu menyoroti sejumlah aspek struktur kekuasaan di Jepang. Salah satunya adalah argumen bahwa dalam segitiga besi kekuasaan terdapat mekanisme pengaturan. Selanjutnya ada beberapa kelompok-kelompok yang memainkan peran penting dalam sistem perdagangan internasional Jepang. Poin pertama ada friksi. Nokyo, bentuk singkatan dari Nogyo Kyodo Kumiai atau Koperasi Pekerja Pertanian. Sebuah federasi kolektif pertanian yang terpusat, mewakili lebih dari 6 juta petani. Koperasi ini bergantung pada pemerintah untuk kelanjutan tarif protektif dan input bersubsidi, seperti benih dan pupuk. Dan untuk layanan seperti pemasaran, asuransi, dan sejenisnya. Pemerintah membeli hasil panen beras dalam negeri dengan harga yang dinaikkan dan menyerahkan uangnya kepada Norinchukin atau Bank Sentral Pertanian dan Kehutanan yang pada gilirannya menyalurkan dana kembali ke Nokyo dan selanjutnya ke petani Jepang untuk kegiatan lobi mereka. Hasilnya adalah bahwa konsumen Jepang membayar biaya yang sangat tinggi untuk hasil pertanian. Bisa dibayangkan betapa murahnya beras yang diimpor dari katakanlah Vietnam atau Thailand, meskipun jenisnya berbeda, atau bahkan Australia yang jenisnya sama, mengingat mata uang Jepang yang kuat selama 15 tahun terakhir jika tidak ada hambatan tarif. Dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa kebangkitan Jepang didorong oleh adanya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dari kebangkitan Jepang menjelaskan adanya kepribadian yang berdasar pada semangat Bushido dalam pikiran masyarakat Jepang. Faktor ekstern dari kebangkitan Jepang menjelaskan peran dari Amerika Serikat dalam pelaksanaan program demilitarisasi, demokrasi, dan pembaruan serta munculnya Perang Korea. Usaha Jepang untuk menjadi negara maju difokuskan pada bidang ekonomi, politik, dan militer. Usaha Jepang di bidang ekonomi dapat dilihat dari adanya semangat untuk membangun industri dan pertanian yang modern, serta menerapkan manajemen Jepang dalam mengelola industri dan perdagangan. Usaha untuk bangkit menjadi negara maju juga dilakukan dalam bidang politik. Politik dalam negeri dan politik luar negeri dilakukan sebagai proses menstabilkan pemerintahan Jepang sehingga pembangunan dengan cepat dapat dilakukan. Kekuatan militer Jepang dibagi menjadi 3 divisi yang didasarkan pada konsentrasi setiap bidangnya, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Untuk mengkoordinasikan setiap divisi, maka dibentuk Badan Pertahanan Nasional. Hasil yang dicapai Jepang selama masa kebangkitan dapat dilihat dari bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hasil dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari presentasi kemajuan Jepang pada tahun 1964. Jepang bersama dengan Amerika Serikat, Uni Soviet, menjadi negara dengan GNP terbesar di dunia. Hasil dalam bidang politik yaitu terciptanya politik akomodasi sebagai bentuk keseimbangan dalam pertahanan. Pemerintahan yang stabil memungkinkan pembangunan Jepang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Hasil di bidang pertahanan dapat dilihat
dari terciptanya divisi militer yang terorganisir. Setiap divisi juga memiliki jumlah tentara dan alat pertahanan yang modern, sehingga keamanan dan ketentraman negara dapat tercapai. Hasil bidang sosial yaitu terciptanya masyarakat modern yang dinamis di Jepang pada tahun 1964. Masyarakat Jepang juga mulai bersikap konsumtif dan boros terhadap pembelian barang-barang mewah. Hal ini menjadi tanda bahwa tahun 1964 masyarakat Jepang sudah memiliki standar hidup sebagai golongan menengah atas. Itu saja dari kesimpulannya.